semuanya, selamat datang di podcast bareng aku, Sarla Martiza Irni dan Aku Melika Ramadhani. Hari ini aku dan Sarla akan membahas topik yang berdekatan dengan anak muda sekarang, khususnya Gen Z. bener banget, apalagi di zaman era digital sekarang, kita hampir setiap hari ya mendapatkan tren-tren terbaru, mulai dari fashion, makanan, gaya hidup, sampai skincare dan beauty. Nah, karena terlalu sering dalam melihat tren tersebut, terkadang muncul nih rasa takut ketinggalan tren. Nah, perasaan itu pun disebut dengan FOMO atau fear of missing out. Nah, bener banget. Maka dari itu kita akan membahas topik yang menarik pada hari ini, yaitu FOMO beauty ketika Gen Z takut ketinggalan tren skincare. Nah, Kak Sarla, kita nggak berdua aja nih bahas tema kali ini ya. Kita udah kedatangan dua narasumber kita nih. Dua narasumber kita boleh berkenalan diri dulu di kamera. Halo, perkenalkan ya, nama aku Sasa. Halo, perkenalkan aku Citra. Halo Kak Sasa dan Kak Citra. Halo. Sebelumnya aku mau tanya-tanya nih ke kakak-kakaknya, apa sih FOMO beauty yang menurut pandangan dari kakak-kakaknya? Mungkin mulai dari Kak Citra dulu. Kalau dari aku, FOMO beauty itu adalah ketika kondisi seseorang itu tuh takut akan ketertinggalan tren beauty gitu. Akhirnya yang dia sebenarnya nggak butuh malah menjadi beli karena dia merasa FOMO. Oh, berarti menarik sih Kak Citra. Berarti kan bukan berarti yang kita butuhin tuh yang kita beli. Iya. Kalau dari pandangan Kak Sasan nih, Menurut aku sangat sering terjadi ya, karena Gen Z itu merupakan generasi muda yang sangat dekat dengan media sosial. Jadi ketika mereka itu melihat sebuah influencer, terus konten creator tentang beauty gitu, jadi mereka tuh kayak terpengen gitu dengan sesuatu produk yang di videoin gitu. oh Berarti kan kalau misalnya ini misalnya kayak gimana ya? FOMO ini kan rasa takut ketinggalan banget ya. Berarti kan yang kita butuhin, yang maksudnya nggak kita butuhin kita beli. Itu kan karena lingkungan sekitar, terutama teman ya yang ngajak kita beli barang-barang yang kita ini. nah dari kakak-kakaknya nih, ada nggak punya pengalaman pribadi tentang FOMO beauty nih? Dari Kak Sasa boleh? Jadi tuh kalau pengalaman pribadi aku tuh ngefans dengan salah satu tiktokers. Nah dia tuh di endorse terus dengan salah satu brand besar tentang skincare gitu kan. Terus jadinya tuh aku berpikir bahwa aku cocok nih memakai skincare yang dipakai oleh tiktokers yang aku ngefanskan itu. Kalau dari Kak Citra? Kalau dari aku pernah sih, ini kejadiannya tuh pas SMA, udah lama kan. Nah itu tuh produknya tuh facial wash dan itu brandnya tuh cukup terkenal sih. Pas itu aku lagi scroll medsos kan, dan itu tuh aku lihat facial washnya tuh baru launching. Nah itu tuh aku lihat di komentar itu tuh katanya bagus dan mencerahkan lah, memutihkan lah gitu. Akhirnya aku tertarik buat beli. Nah karena mungkin banyak orang yang beli, aku tuh FOMO jadinya ikut-ikutan mau beli. Akhirnya aku beli di offline store dan aku coba, dan beberapa hari kemudian aku breakout beruntusan. Karena tipe kulit kita tuh kan berbeda-beda. Ada yang berminyak, jerawatan, kulit kering, ya kan. Nggak semua yang kita, maksudnya kayak apa yang kita beli yang FOMO ini cocok di kulit kita. Berarti kakak-kakaknya ini pernah nih kejerumus di FOMO beauty ini ya. Iya, FOMO. Nah, menurut Kak Sasa nih, gimana peran media sosial di dalam FOMO beauty ini? Kadang karena kita melihat di TikTok atau di sosial media itu produknya itu selalu muncul di dekat beranda kita, jadinya tuh rasa tertarik kita tuh ingin membelinya gitu kan, padahal sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Yang awalnya kita nggak tertarik, itu tiba-tiba karena videonya lewat terus kan jadi tertarik gitu. Di IVF berarti karena media sosial nih, karena dia sering muncul di beranda kita awalnya nggak tertarik, lama-lama kalau sering muncul kita jadi tertarik. Sangat berpengaruh sekali. Iya sosial sih. media. nyari tahu juga nih, ini tren apa nih, tren skincare apa nih yang baru muncul gitu. Kak Citra juga kayak gitu. Iya, biasanya itu tergantung algoritma dari sosmed juga kan. Biasanya kita kan punya juga nih apa ya, tiktokers atau selebgram atau beauty vlogger yang kita suka gitu kan. Terus dia nge-endorse nih kayak produk skincare atau produk makeup. Terus awalnya kita tuh kepo, apalah yang dia review nih kan. Nah terus
awalnya kayak mau beli tapi enggak lah gitu kan. Akhirnya ya udah. Tapi karena kita tadi tuh udah kepo duluan, akhirnya pas kita lagi nge-scroll gitu dia malah muncul. Nah, itulah yang bikin kita beli enggak ya? Nggak beli gitu. Iya sih. Terus juga baca-baca komen nggak Iya, sih? baca-baca Yang ada komen. yang cocok, bagus Apalagi banget. kalau kita lagi berkumpul nih kan sama teman-teman membahas produk yang baru, apa sih kita rasa ingin Iya, penasaran. Apalagi ada brand skincare yang baru muncul nih, apalagi brand lokal lah ya. Ya, brand lokal sering kadang banget yang baru-baru Iya. gitu kan. Makeup nggak sih yang paling sering? Iya, makeup. Nah, menurut kakak-kakak nih, pernah nggak ngerasain dampak negatif dari FOMO beauty ini? Mungkin dari Kak Citra boleh? Dampak negatifnya? Dampak negatifnya tuh pasti ada sih. Terutama kalau kita misalnya karena FOMO beli skincare. Nah, itu kan pasti mubazir kan, apalagi yang skincare yang kita punya yang satunya ini malah belum habis tapi kita mau coba-coba gitu. Iya. Kita coba-coba beli gitu kan. Akhirnya ya kita pertama buang-buang duit sama mubazir. Nah, Juga pengeluaran juga makin meningkat nggak sih? Iya, Kayak gitu. apa-apa sekarang serba mahal ya. Iya. betul. Kalau dari Kak Sasa gimana? Kalau aku mending nggak usah terlalu FOMO gitu lah kan, karena yang awalnya kita cocok dengan skincare kita yang pertama, jadinya kita melihat sebuah video yang terkeluaran skincare baru tuh, jadinya kita mencoba skincare baru kan nggak cocok juga kan di Iya. kulit kita, karena kan kita sebagai perempuan memiliki kulit yang sangat sensitif Iya. gitu. Karena kita mencoba itu jadinya rusak gitu dalam muka kita gitu kan, dalam kesehatan kita juga kan nggak bagus. Berarti dampak negatifnya mungkin merusak kulit wajah, jadinya ya Kesehatan di dalam kesehatan tubuh dalam kita, tubuh. gitu. Dan juga beli apa yang kita butuhin Iya nggak kan, sih? karena ganti-ganti itu kan berapa lagi. Membazir juga. Terus kalau rusak pun muka kita susah juga. Susah dong, makin banyak pengeluaran nggak sih? Nah, kita lanjut ke tips nih Kak. Menurut Kakak tips untuk menghindari FOMO gimana? Setelah kita melihat video itu kan kadang di TikTok itu melihat cuma satu orang nih yang mereview gitu kan. Nah, ketika satu orang yang mereview bagus, keren apa segala macam, jadinya kita ikut-ikutan gitu Iya. kan. Terus tuh kita tuh harus lebih mencari informasi yang lebih akurat gitu. Benar nggak ini skincare-nya bagus atau enggak gitu. Jangan hanya dari satu orang aja gitu. Iya. Berarti mencari influencer atau selebgram yang lain ya untuk nengok juga. Kita butuh juga kolom komentar nggak sih? Kalau Pengalaman pribadi mereka. Kak Citra? Kalau aku lebih kurang sama dengan Kak Sasa, kita harus juga cari riset-risetnya dulu gitu kan. Dan kita juga harus kenali dengan kondisi kulit kita dulu sebelum kita mau cari produk yang kita mau gitu. Nah, kalau aku di pribadi aku sendiri, kalau misalnya aku mau coba check out barang yang aku pengen dan itu lagi viral-viralnya, aku lihat ulasan dulu, aku lihat review dulu, dan yang terutama itu efek samping sih. Karena aku selalu searching gitu kan produk yang mau aku cari ini, aku cari efek sampingnya dan apa ingredients apa yang mungkin nggak dicocok di aku, nah itu bisa aku nggak beli gitu. Berarti harus riset lah Harus intinya riset kan. banget, iya. Penting banget baru ya berarti mempertimbangkan riset untuk itu. membelinya. Iya, betul. Nah, Kak Citra sendiri nih, tipe kulit Kakak gimana? Kering kah, berminyak kah? Kombinasi sih, kadang tuh kering tuh di dekat sini, cuman kadang kalau misalnya udah beraktivitas di luar tuh pasti kayak minyakan gitu rasanya. Keringnya tuh di T-zone gitu. Ya sama, kadang kering juga kan, kayak terkelupas gitu kulit kita gitu. Berarti cara kakak tuh kayak melewati, mencegah atau apa ya, memperbaiki itu gimana? Skin barrier. Ya, memperbaiki Barrier-nya skin barrier itu gimana? Mungkin mulai menjaga dari pola makan kita gitu kan, ya menjaga kesehatan lah gitu. Oh, iya, boleh nih, aku boleh nanya nggak sih dari Kak Sasa sama Kak Citra, basic skincare dari kakak berdua gimana? Apa aja tuh? Sasa dulu deh. Yang terutama paling facial wash ya, itu Iya, sangat facial penting wash banget. sih. Facial wash. Sama double cleansing. Oh iya, double sering cleansing. double Biar cleansing, debu-debunya apa ya? Keluar gitu. Apalagi kita sibuk banget di luar kan, aktivitas di luar. luar. Kalau menurut dari kakak-kakak nih, skincare yang paling penting lah ya, Baru paling penting. Sunscreen sih. Sunscreen ya. Iya, Kita melakukan aktivitas di luar Iya, kan. panas ya, Apalagi gosong. panas Iya banget kan. gitu kan. Dari Kak Sarla sendiri apa nih yang paling penting Kalau skincare-nya? menurut aku sama kayak mereka Oh, sih. sama. Sunscreen itu sangat penting, apalagi kita di
kota yang panasnya Iya, panas betul. banget ini ya. Baru ya. Keluar bentar aja udah panas sekali. Iya. Belang. Mm-mm. Belang. Kalau Kak Mary sama? Kalau aku sih moisturizer sama sunscreen sih. Ya, yang paling moisturizer Penting juga ya. Soalnya kering kan. Iya. Melembabkan kulit kita yang Iya, kering gitu. melembabkan. Iya. Wah, udah nggak kerasa ya kita udah di penghujung topik. Obrolan kita udah sampai Iya. di ujung kita udah sampai di ujung obrolan kita nih. Mm-mm. Kita udah mendengarkan nih Kak Sarla dua Iya. narasumber kita, pengalaman dan pendapat. Pengalaman apa? Pengalaman pribadi dari dua narasumber kita. Hmm. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak nih pesan-pesan kakak-kakak kepada teman-teman mengenai FOMO beauty ini? Mulai dari kakak deh. Dari Kak Citra boleh? Dari aku dulu. Intinya jangan FOMO sih, itu aja. Dan juga kalian harus kenali kondisi kulit kalian dulu sebelum kalian mau beli produk yang viral. Iya, benar banget. Kalau Kak Sasa? Ingat aja sih bahwa sesuatu hal yang viral tuh nggak harus kita memiliki gitu. Benar-benar. Beli dengan kebutuhan. Dengan Benar, kebutuhan masing-masing. benar. Nggak harus FOMO ikut-ikut orang. Iya. Jangan konsumtif lah. Iya. Orang pakai ini kita juga ikut. Iya, kan. Terima kasih Kak untuk dua narasumber kita, Kak Citra dan Kak Sasa, udah berbagi pengalaman dan pandangannya untuk kita hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.